سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majelis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardhu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, sebelum saya persilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan riba, saya ulang sedikit untuk kemudian saya juga baca satu contoh bagaimana perkara sangat sepele tetapi terjadi riba, dan bagaimana kalau kemudian solusi biar tidak terjadi riba. Ada di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer Dr. Erwandi Tarmizi. Pertama, kembali bahwa rumus memahami riba, pertama, riba itu hanya terjadi di dua akad, di dua transaksi. Yang pertama adalah di akad hutang pihutang, namanya akad qarad. Ketentuannya dalam akad hutang pihutang, pertama, bahwa akad hutang pihutang tidak boleh disyaratkan waktu akad pengembaliannya lebih. Maka kalau disyaratkan pengembaliannya lebih itulah menjadi riba. Disebut dengan riba dain, riba hutang. Yang kedua, ketika jatuh tempo pembayaran, orang yang berhutang tidak mampu membayar, maka ketika diperpanjang tempo pembayaran lagi, maka tidak boleh dikenakan denda membayar lebih. Kalau itu yang dikenakan juga terjadi riba. Yang ketiga, bahwa tidak boleh waktu akad hutang pihutang disyaratkan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dari yang berhutang kepada si pemberi hutang, dengan kaidah kullu qardin jarra manfaah wa huwa riba. Setiap akad hutang pihutang
dalam akad disyaratkan sesuatu mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang dari yang berhutang, itu juga adalah riba. Nah, ini saja rumusnya dalam akad hutang piutang. Maka akad hutang piutang dalam Islam itu namanya akad tabarruk, akad murni membantu orang yang kesulitan. Jadi orang yang memberi ini murni mengharapkan pahala akhirat. Maka tidak boleh ada tadi syarat yang dapat menguntungkan orang yang memberi hutang dari orang yang berhutang. Maka pengembalian hutang itu persis seperti apa hutangnya waktu seseorang berhutang, dalam tempo seberapa lama pun pengembaliannya adalah sama, enggak boleh lebih. Dan inilah dulu disebut dengan riba di zaman jahiliyah. Jadi riba hutang itu riba zaman jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu riba hutang. Tetapi kalau orang yang berhutang waktu akad tidak ada disyaratkan pengembalian lebih, tidak disyaratkan sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi yang memberi hutang dari yang berhutang, tapi inisiatif orang berhutang mengembalikan lebih boleh. Tidak disyaratkan waktu akad, tapi inisiatif mengembalikan lebih boleh. Seperti Nabi mengembalikan hutang kepada Jabir, itu Nabi lebihkan. Ini namanya husnul qadha, membayar lebih baik. Ya. Rumus berikutnya adalah riba terjadi di satu transaksi lagi, yaitu transaksi jual beli. Maka riba yang terjadi dalam jual beli namanya riba bai'. Al-bai' jual beli artinya dalam bahasa Indonesia. Rumusnya adalah hadis Nabi SAW dari Ubadah ibn Samit, ditakhrij oleh Imam Muslim, artinya yang meriwayatkan hadis ini dan mengumpulkan dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Sahabat yang mendengar dari Nabi diantaranya Ubadah ibn Samit. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi." Emas bila dijual belikan dengan emas juga, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bur, gandum jenis bur dengan bur, wasyair bis syair, gandum jenis syair dengan syair, wat tamar bit tamar, korma dengan korma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Jadi ada 6 jenis harta riba disebut Nabi: emas, perak, gandum 2 jenis, korma, garam. Apabila harta riba yang disebut ini dibarter, diperjualbelikan sesamanya, maka kata Nabi apa? Mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Harus sama persis takarannya. Harus sama takarannya. Itu satu. Kata Nabi lagi, iyadan biyadin, harus cash di majelis akad. Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kata Nabi, kalau jenisnya berbeda, sehingga disimpulkan nanti oleh para ulama, harta riba ilatnya itu sama,
jenisnya beda. Fabi'u ma syi'tum, silahkan kalian jual, ndak sama takaran, ndak apa-apa. Idza kana yadan biyadin, selama itu cash di majelis akad. Nah, pertanyaan penting selanjutnya adalah, adakah berlaku riba pada harta lain selain keenam jenis yang disebut Nabi? Para ulama mayoritas kecuali mazhab al-Zahiri mengatakan salah satu sumber hukum Islam selain Quran, hadis, ijma' adalah qiyas. Maka pada 6 harta ini dapat dikiaskan yang lain kepadanya. Kalau begitu berarti apa yang dilakukan kalau melakukan kias? Harus dilihat ilatnya apa. Ilat itu artinya adalah sifat yang ada pada sesuatu yang sudah ada ketentuan hukum syariatnya oleh ayat atau hadis, yang karena itu perkara itu adanya hukum. Nah, oleh karena itu para ulama mengkaji apa ilat pada emas perak. Memang terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat, tapi saya nggak sambung nih, biar nggak bingung, sekilas saja sambil biar tahu ada beda pendapat dalam menentukan ilat. Satu pendapat mengatakan adalah apa ilat pada emas dan perak adalah al-waznu ma'attihadil jins. Sesuatu barang ya tambang yang dia ditimbang bukan disukat ya, dan sama jenisnya itu adalah menjadi harga riba. Tapi ini pendapat tidak kuat. Pendapat yang kedua mengatakan adalah apa? Pada emas dan perak ilatnya adalah ghalabatul tsamaniyah, dominan sebagai alat ukur nilai harga barang. Kenapa dominan? Karena dulu memang dominan yang dipakai sebagai alat ukur harga barang itu adalah mata uang daripada emas namanya dinar, mata uang dari perak namanya dirham. Tapi tidak semua tempat di dunia masa itu ada yang tidak pakai itu. Nah, sehingga dianggaplah dominan sebagai alat ukur harga barang atau sebagai alat tukar. Kalau ini yang dipegang, maka riba tidak terjadi di luar emas dan perak. Tapi ini pendapat tidak kuat. Pendapat yang kuat yang sudah kita baca juga di sini didukung oleh banyak fatwa lembaga fatwa dunia, bahwa pada emas dan perak itu ilatnya adalah mutlaqus tsamaniyah, mutlak sebagai alat ukur nilai harga suatu barang. Maka dengan dasar ilatnya mutlaqus tsamaniyah, berarti seluruh mata uang di dunia adalah harga riba. Seluruh mata uang di dunia harga riba. Tetapi tambang-tambang yang lain, tembaga, besi, apapun yang lain selain emas dan perak, bukan harta riba. Emas harta riba dan perak yang Nabi sebut karena dulu dipakai sebagai alat ukur nilai dan alat tukar. Maka ketika ada yang lain, kalau sekarang kertas dipakai misalnya, ya, tetap dia adalah harta riba yang dikiaskan kepada emas dan perak. 4 lagi harta riba yang disebut hadis Nabi tadi, 2 jenis gandum, korma, garam. Satu pendapat mengatakan ilat pada 4 ini adalah apa? Al-kail ma'ittihad al-jins.
sesuatu yang dia disukai dan jenisnya sama, itu adalah apabila ditukar sesamanya itu menjadi harta riba. Ini juga dianggap tidak kuat. Kalau di buku Dr. Romadi didiskusikan dalil-dalil tadi bahwa itu tidak kuat. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i, mengatakan ilat pada 4 harta riba Nabi sebut adalah at-ta'mu, makanan. Nanti makanan ada yang makanan pokok, gandum, ada makanan tafaqquh, buah-buahan pada korma, ada makanan litadawa untuk obat, yaitu garam. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, apapun yang itu makanan adalah harta riba. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i orang memperjualbelikan misalnya rambutan, ini lagi musim, diperjualbelikan dengan beras misalnya, itu harus cash di majelis akad. Kalau enggak cash terjadi riba, karena ilatnya sama, jenisnya enggak sama, enggak apa-apa takarannya, tapi harus cash. Tapi ini pendapat tidak kuat. Nah, yang kuat pada 4 jenis ini adalah dia sebagai makanan pokok dan tahan lama kalau disimpan. Ya, karena ya dilihat bahwa pada gandum makanan pokok, korma makanan pokok, garam itu adalah sesuatu untuk membuat enak makanan pokok. Dan dia juga tahan ketika disimpan. Maka disimpulkan bahwa ilat pada 4 lagi itu makanan pokok. Maka ketentuannya, rumusannya apa? Kalau harta riba, sesama harta riba di barter, diperjualbelikan, ilatnya sama, jenisnya sama, mesti 2 harus terpenuhi. Apa? Sama takaran, cash di majelis akad. Maka kita sudah sebutkan kalau beras tangsi diperjualbelikan dengan beras bulog itu tidak boleh lebih sedikit pun takarannya. Terserah kualitasnya apa. Karena sama ilatnya makanan pokok, sama jenis beras. Maka mesti sama persis takaran yang tak boleh lebih. Kalau terjadi lebih, beras tangsi 1 kilo, beras bulog 3 kilo, terjadi riba. Namanya ribal fadl, kelebihan di salah satu. Itu kaidah pertama, kalau sama ilatnya, sama jenisnya, harus sama takaran, harus cash. Salah satu takaran lebih terjadi riba, riba fadl. Tidak cash terjadi riba, namanya riba nasi'ah. Beras tangsi kasih sekarang, beras bulog antar nanti, takarannya sama-sama 1 kilo, terjadi riba. Namanya riba nasi'ah. Keterlambatan menyerahkan salah satu barteran. Rumus yang kedua dari hadis Nabi tadi dipahami ulama, kalau harta riba sama ilatnya tapi beda jenis, maka tidak mengapa takarannya beda, tapi biar enggak riba harus cash. Kata Nabi, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u ma syi'tum. Kalau beda jenis sama ilat, silahkan takarannya berapapun tak masalah. Idza kana yadan biyadin, tapi harus cash di majelis akad. Harus cash di majelis akad. Contoh, ya seperti yang sudah kita contohkan, emas dibeli dengan perak, sama ilatnya. Apa tadi? Alat ukur nilai harga barang dan alat tukar, sama ilatnya.
Jenisnya beda, satu emas, satu perak. Maka 1 gram emas dibeli dengan misal 200 gram perak, no problem, beda takaran. Tetapi harus cash. Kalau perak dikasih sekarang, emas diantar nanti, riba. Namanya riba nasi'ah. Yang ketiga, kalau harta riba dibarter sesama harta riba, beda ilatnya, pasti beda jenis. Itu udah jelas. Nggak mungkin sama jenis, pasti beda jenis. Ya. Contoh, uang harta riba yang dikias ke emas perak, beras harta riba yang dikias kepada gandum korma tadi. Lalu kita beli beras dengan uang harta riba, beras harta riba. Tidak berlaku kedua tadi syaratnya. Tidak berlaku harus sama takaran, tidak harus cash. Di majelis akad tidak ada. Jadi yang ketentuan cuma 2. Kalau ilatnya sama, jenis sama, harus 2 hal. Cash di majelis akad sama takaran. Sama ilat beda jenis, boleh beda takaran, tapi harus cash di majelis akad. Sekarang kita beri contoh kayak mana perkara sepele tapi itu jadi riba ya. Dalam buku ini setelah disebutkan tadi bahwa mata uang apapun adalah harta riba dengan dikias kepada emas perak, dengan demikian maka 1 lembar uang 100.000 harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama dengan 10 lembar uang 10.000 dan harus tunai. Bila tidak tunai maka terjadilah namanya riba nasi'ah. Jadi kalau satu orang punya uang 100.000 1 lembar, dia mau uang pecahan 10.000 ya, 10.000, maka ini ketika dibarter sama ilatnya, sama jenisnya. Ilatnya alat ukur nilai harga barang, jenisnya sama-sama rupiah. Maka apa? Mesti 2 hal. Sama takarannya 100.000 itu 100 juga, walaupun 10 lembar, dan harus cash di majelis akad. Diberi ilustrasi, kalau tidak cash terjadi riba nasi'ah. Lihat, ini terjadi dalam praktek orang jualan di kios-kios. Ya, sepele tapi riba. Seorang membeli buku di pedagang A di pasar dengan harga Rp20.000. Ia memberikan uang lembaran 100.000. Pedagang A sama sekali tidak mempunyai recehan untuk mengembalikan uang pembeli. Ia menukar dengan pedagang B, pemilik kios di sebelahnya. Ternyata B hanya memiliki uang pecahan sebanyak 80.000. Ya, paham ya? Satu orang datang ke toko buku, beli buku. Harga buku 20.000. Tapi dia kasih uang 100. Orang yang jual buku ini enggak ada uang pecahan untuk balikin 80.000. Meretuh mendung di goyang, anak meretuh di BM tu. Enggak ada uang pecahan dia. Lalu apa? Si pedagang buku ini datang ke kios di sampingnya. Datang ke kios di sampingnya karena dia harus balikin uang orang beli buku tadi 80.000. Dia tidak punya pecahan. Datanglah dia ke kios sebelahnya. Lalu kemudian apa? Memberikan lembaran 100.000 kepada si B dan mengambil pecahan 80.000 dan diberikan kepada pembeli. Nanti setelah B memiliki recehan 20.000, ia memberikannya kepada A. Dalam kasus di atas, pedagang A dan B telah melakukan riba nasi'ah.
Ini kan sering terjadi. Jadi tadi si A ya, uang 100.000 yang dikasih pembeli buku, dia kasih ke toko sebelah. Cuma toko sebelah enggak ada uang sampai 100.000 pecahan-pecahan. Yang ada sampai 80.000 aja. Sudah. Si A kasih 100, si B kasih 80. 80 itulah dikasih ke orang beli buku. Terjadilah sekarang si B terhutang 20.000 kepada si toko buku. Karena baru dia kasih 80.000. Terjadi riba nasi'ah. Kenapa? Tidak cash di majelis akad. Seharusnya apa? Cash itu harus kasih juga 100 juga. Ini kasih 100.000, toko buku, si kios kasih juga harus 100.000. Tetapi si kios tadi karena nggak punya uang 100 sampai 100 ini ada 80, kasih 80 dulu. 20 lagi nanti. Terjadi riba nasi'ah, keterlambatan menyerahkan sisa. Kan halnya sepele. Lalu diberi solusinya kayak mana kalau biar nggak kena riba. Solusi syar'i untuk kasus ini. Pedagang B memberikan pinjaman kepada A 80.000. Dan lembaran 100.000 tetap di tangan A. Nanti setelah A memiliki pecahan 80.000, dia mengembalikan hutangnya kepada si B. Jadi biar enggak riba, ya, si A tadi datang ke toko sebelahnya. Ya. Hai lon, boleh lu balik peng 80 ke urung belau buku. Nyopeng tertuk boleh pecahan lu. Oh kalau hana duna 80 yang na. Menyemenan neputang kelo 80. Menyemenan neputang kelo 80. Uang 100 masih dipegang sama toko buku tadi. 80 kasihlah ke yang beli buku. Nyo peng kembaliran. Terhutanglah si toko buku ini ke kios sebelahnya 80.000. Ketika dia sudah ada, dia balikin hutang. Dia balikin hutang dengan jumlah yang sama. Itu satu solusinya. Solusi kedua, atau ketika B telah memiliki pecahan 20.000, ia boleh memberikannya kepada A dan menukarnya dengan lembaran 100.000 dari si A. Nah, artinya tadi atau ketika B telah memiliki pecahan 20.000, ia boleh memberikannya kepada A dan menukarnya dengan lembaran 100.000. Jadi kalau dia punya tadi 20.000 lagi, berarti 100 tukar langsung. Atau ilustrasi lain, pedagang B memberikan pinjaman kepada A 80.000 dan lembaran 100.000 diberikan kepada pedagang B sebagai jaminan. Nanti setelah A memiliki pecahan 80.000, ia mengembalikan utangnya kepada B dan mengambil uang pecahan 100.000 yang dijadikan jaminan. Jadi kalau tadi kan 100.000-nya masih di orang kios. Sekarang 100.000-nya dikasih ke orang kios. Tapi bukan tukar uang. Jaminan. Atas hutang dia 80.000. Sebagai jaminan. Bukan jual beli tukar uang. Sebagai jaminan atas hutang dia 80.000. Nanti ketika dia sudah ada 80.000, dia balikin 80.000, ambil lagi uang jaminan dia yang 100 tadi. Ambil lagi uang jaminan dia yang 100.000 tadi. Nah, ilustrasi lain di sini diberikan contoh lain. Begitu juga jual beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit dengan hutang. Karena antara emas dan uang ilatnya sama.
yaitu apa? Tadi mutlaqus samaniyah. Hanya jenisnya yang berbeda, maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserahkan serah terima tunai di majlis akad berlangsung. Contoh, juga termasuk riba baik membeli emas dengan cara memberikan uang DP, down payment, kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan dan emas diterima. Contoh, untuk lebih jelasnya sebagai ilustrasi, A membeli cincin emas kawin 10 gram seharga 5 juta rupiah dengan asumsi harga emas 500.000 per gram. Akan tetapi A ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Penjual meminta tangguh waktu 1 hari untuk mengerjakannya, dan ia meminta DP dari A sebanyak 1 juta. Keesokan harinya A menerima cincin dan menyerahkan sisa harga emas. Jual beli emas di atas termasuk riba baik, karena emas ditukar dengan uang dengan cara tidak tunai. Pada hakikat keduanya adalah sama, yaitu mutlaqus samaniyah. Jadi tadi orang beli emas untuk cincin kawin. Dia beli berapa? 10 gram. Jadi ilustrasinya 500.000, berarti 5 juta. Tapi dia mau cincinnya dibuatkan tulis nama dia, maka haji cok orang yang aju dari begai leh, besok ambil. Lalu orang jual minta DP dulu 1 juta. Waktu ngambil besok, sisa bayar 4 lagi. Riba. Karena tidak cash, satunya tidak cash di majelis akad. Baru 1 juta, utang masih 4 lagi. Solusinya bagaimana secara syariat biar enggak riba? Ini diberikan solusi biar enggak riba. Solusi syar'i untuk kasus ini, A membeli tunai cincin yang diinginkannya dan menerima cincin tersebut. Kemudian ia menyerahkan cincin itu kembali kepada penjual emas untuk diukir huruf awal namanya dengan akad yang baru. Jadi pertama, lakukan dulu transaksi jual beli emas dengan uang cash. Berapa? 5 juta. Nyopeng 5 juta, emas dikasih 10 gram. Udah. Habis itu si yang beli emas ini karena ingin diukir namanya, kasih balik kepada pedagang tadi. Nyo ni tulihna lo, padung kau tulihna. Oh sekian. Berarti dia buat akad baru, namanya akad ijarah, sewa jasa, menulis nama itu, berapa biayanya, tulis nama. Nah, maka dia buat akad baru dia ambil besoknya. Karena akad baru ini bukan lagi akad jual beli, tapi udah akad jasa. Misal nggak ada jasa, yang servis dari awaknya, misalnya nggak ada bayar-bayar, tulis itu nggak ada bayar. Maka setelah tadi dikasih emasnya, kasih duit cash, maka ini dititip balik, namanya akad wadiah. Nyomoh kagelon, penggeran, nyon tolong pegatnya tiat, lo ditip nyoh ada untuk dipegat. Jadi akad berikutnya namanya akad wadiah, menitip barang pada orang ya untuk dia jaga, sekaligus dia mau secara sukarela membuat huruf tadi tanpa bayar. Nah, jadi itu solusinya ya. Jadi kadang-kadang halnya memang sepele tapi terjadi riba karena dengan kaidah tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Karena sekarang ini yang modern ini, apalagi kita sudah angkat negara, karena sebelumnya bagian bulan lalu sudah disinggung, uang itu kan kita tukar dengan uang lain, bukan kita dengan binaan atau istilahnya foreign exchange, tukaran dengan uang luar negeri. Nah, itu kan kita beli jumlahnya, sehingga jual tadi 15.000 hanya dapat $1. Nah, inilah kami yang masih bingung, apakah itu riba? Karena ada yang mengatakan riba sudah, ya juga yang sudah halal karena sudah lain jenisnya, tidak bisa sama uang. Itu kan ini uang negara lain, ini uang negara kita. Ya, ya. Jadi itu ya, pertama ilatnya sama, adalah dua-duanya alat ukur nilai barang. Namanya bahasa mutlaqus tsamaniyah, ilatnya. Sama-sama sebagai alat ukur nilai harga barang dan alat tukar dalam jual beli. Nah, ilat sama, tetapi jenis beda. Yang satu jenisnya rupiah, satu lagi jenisnya dolar. Maka apa yang harus supaya tidak terjadi riba hanya satu, harus cash di majelis akad. Beda takaran no problem. Nabi yang mengatakan sendiri apabila beda jenisnya sama ilat boleh beda takaran, tapi harus iadan biadin cash. Maka money changer itu harus cash, harus cash. Ini misal kita dengan teman lah ya, kadang kita sepelekan. Teman kita baru pulang umroh, kita mau pergi, kita butuh real, dia udah nggak pakai lagi real karena waktu tukar nggak habis belanja. Kita tanya lah, nan manteng peng real, oh apa nak oh, anak habis belanja lu juga dan ujakan, ya paduna, oh naik merdok real dulu, kajut, lumblok. Satu orang ini ada uang rupiahnya yang cukup seharga 500 real, langsung dia kasih, nyo peng rupiah lu, real ji untuk diantar Ramadan atau diacok riba. Terjadi riba nasi'ah, keterlambatan penyerahan. Tetapi beda takaran no problem. $1 rupiahnya 16.000, €1 20.000, no problem. Tapi harus cash. Nah, termasuklah dibahas di buku ini bagaimana transaksi ATM di luar negeri. Uang kita ini kan rupiah, ya. Lalu kemudian kita datanglah ke ATM di Saudi, colok, ya. Tariklah 100 real. Keluarnya kan tidak ada uang kita real keluarnya. Nah, adakah ini terjadi riba? Tidak. Karena apa? Karena kita kasih uang rupiah kita ke mesin itu, perwakilan orang, ya, maka mesin itu langsung cash mengasih kepada kita 100 real. Artinya takaran memang beda boleh, tapi cash di majelis akad di mesin itu kita colok rupiah kita, keluar dia punya real. Jadi ATM itu tidak terjadi riba. ATM di luar negeri, ya karena apa? Karena cash. Nah, tetapi kalau seandainya kita colok uang kita udah dimakan sama dia, uang dia udah ditarik uang kita, rupanya uang dia nggak mau keluar, ya kita lapor kepada ininya, misalnya ada kantornya di situ, dia bilang nanti sorry kami serahkan ya, riba karena keterlambatan di salah satunya. Tapi kan ATM kenapa nggak riba langsung, dia colok uang rupiah kita keluar ya, colok rupiah kita keluar ringgitnya di situ terus.
Jadi yang Bapak tanya tadi nggak riba. Satu aja yang harus cash. Ya, kalau tabungannya biasanya kita nabung di sini dengan rupiah. Jika kita sampai ke arah, kita tarik di ATM sana bukan rupiah, sudah rupiah. Nah, itu bagaimana? Yang Ada waktu tengah kita sudah nabung di sini lama, cuma waktu di sana sudah ada tarik dengan rupiah. Nah, itu bagaimana? ya nggak apa-apa. Ini dibahas sekarang karena apa namanya, antara kartu kita yang boleh tarik di luar itu kan sudah ada visanya. Arti kan nggak bisa semua kartu karena nggak ada kerjasama. Kan kartu yang ada kerjasama aja yang bisa ditarik. Kalau kita bawa misalnya Bang Aceh yang nggak ada itu cilok dia debit. Ya. Jadi ketika sudah ada kerjasama itu ada namanya akad ijarah jasa. Kita membayar jasa kepada kita bayar jasa ke ATM, jasa buat kartu, jasa pengelolaan, dia kan sewa ATM-nya sewa, ruangannya sewa, pakai AC-nya sewa. Nah, maka dia kerjasama dengan Visa ini. Nah, yang memproduk itu tadi, dan Visa itu sudah mengkonek antara bank BSI misalnya dengan bank Saudi. Itu sudah dikonekkan, kalau nggak bisa tarik. Nah, artinya ketika kita ini kalau nggak ke mesin, ini kan udah diganti mesin masalahnya, udah diganti mesin. Itu sama juga kita bawa rupiahnya kan ada money changer di Saudi. Itu kasih rupiah kita 1 juta. Dia hitung kasih real kita kan. Itu kan tidak apa-apa karena cash di majelis akad. Nah, ketika ATM sesungguhnya juga kita ini kasih rupiah ke dia. Lalu dia kasih real tapi bukan orang, mesin. Bukan orang, mesin. Jadi boleh karena cash. Tapi sudah diganti sama mesin. Ya, Ustaz Ayu. Ada yang bayar langsung, ada yang bayar sampai di tempat. Bagaimana hukumnya? Kalau riba, apa solusinya? Ini minggu depan aja kita jawab. Biar kita baca di sini ada pembahasan tentang jual beli online. Ya. Ada juga pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli online. Itu sebab bukan ribanya. Ya. Karena sesungguhnya pada jual beli online itu nggak boleh jual beli online kalau emas. Karena kita udah kasih duit transfer dengan internet banking, emasnya dikirim. Kemah nak transfer emas. Kita kalau uang kan bisa beli emas online. Udah jelas spesifikasinya, emas ini gramnya ini kayak ini. Oke, setuju kita. Udah terima waktu kita dia. Emas kita kan nggak bisa dikirim lewat udara. Dikirim lewat apa? Riba. Karena terlambat salah satu penyerahan. Ilatnya sama tapi beda jenis. Makanya kalau jual beli emas nggak boleh online. Tapi jual beli yang lain kan satu uang, harta riba. Apalagi bisa baju, bukan harta riba. Tidak harus cash, tidak harus sama harta karat. Tetapi masalah di jual beli online ini adalah orang tidak melihat dengan mata barangnya. Di situ nanti yang akan dipermasalahkan. Jadi ada mazhab, ada ulama nanti yang tidak mensahkan jual beli online bukan di ribanya, di barangnya tidak dilihat dengan mata. Tetapi mayoritas ulama mensahkan karena apa? Dijelaskan spesifikasinya. Dijelaskan ini gambarnya, spesifikasinya detail dijelaskan. Tetapi nanti
Kalau sampai barang nggak sama seperti yang dijelaskan, maka orang beli itu punya hak namanya khiyar, ya, al-wasf, ya, membatalkan balik jual beli karena barang yang sampai tidak sama dengan yang dijelaskan. Ada kadang-kadang kita udah tengok, waduh kan harian. Itu kita secara syariat boleh membatalkan balikin barang, minta duit kita. Jadi persoalan dari jual beli online itu kalau bukan emas atau bukan harta riba, sesama harta riba, itu tidak terjadi riba. Ya, karena tidak harus cash, tidak harus sama takaran, tapi masalah di tidak melihat barang. Nanti kita baca minggu depan. Ya. Assalamualaikum. Maaf, enggak dengar, cepat. Pekerjaan saya sehari-hari membuat barang custom pesanan konsumen. Tapi di dalam pesanan tersebut saya spesifikasikan, saya taruh gambar, dan dalam prosesnya konsumen menunggu panjang sampai proses barang itu selesai. Dan terkadang barang belum diantar, tapi konsumen sudah lunasi. Itu salah dalam praktek itu. Tidak ada yang salah karena barang yang dijual bukan harta riba. Ya. Kan tidak masuk dalam harta riba tadi, tidak masuk 6 yang disebut hadis Nabi, tidak masuk yang dikiaskan. Yang dikiaskan tadi uang, emas perak kan cuma uang. Yang berikutnya kan makanan pokok. Di luar yang 6 Nabi sebut, ya, yang dikiaskan cuma uang ke emas perak. Satu lagi makanan pokok. Di luar itu bukan harta riba. Jadi tidak harus sama takaran, tidak harus cash. Nah, jadi ketika orang tadi misalnya memesan, lalu kemudian dia ada kasih panjar, tetapi yang jangan tidak boleh nanti apa? Ketika nggak jadi panjar dipotong. Kan suka kali orang kita. Dah panjar le, nyomnya aja deh, angok. Jadi itu yang tidak boleh, karena tadi sebatas janji, kalau nggak jadi balikin uang orang, karena dia tadi memperkuat saja, ya, dan itu sudah nanti masuk ke dalam hitungan. Cuman dia memperkuat, dia kasih itulah. Tapi jangan ketika dia berubah pikiran, nggak jadi, karena itu kan baru janji, belum dibuat akad serah terinya, belum dibuat akad jual belinya, ya. Karena baru janji memesan barang. Nanti setelah barangnya, artinya dia bayar duluan, ya, barangnya belum sampai, ya kan? Nah, itu bagaimana? Ya, karena tadi tidak harus cash, maka itu ya. Ada dalam hal ini begini namanya. Dalam jual beli ada namanya nanti satu bab khusus dibahas, dia namanya bai' salam. Bai' salam itu apa? Orang yang beli, ya, sudah serahkan uang, yang jual belum serahkan barang. Kalau bahasa kita DO. Orang beli semen, beli seng, beli apa, udah kasih duit tapi barang belum. Ini hukum dasarnya boleh jual beli ini dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, bahwa orang yang membeli ini pada waktu akad harus serahkan duit, ya, harus serahkan. Karena kalau enggak serahkan, terjadi jual beli hutang atas hutang, utang dengan utang. Yang beli duitnya nanti, yang barang juga ambil nanti. Ini jual hutang dengan hutang. Maka dalam akad salam syaratnya yang beli kasih duit waktu akad. Yang kedua, barang apa yang dibeli itu harus jelas betul, detail. Kemudian kapan
penyerahannya juga harus jelas. Yang sering di kita juga ini nggak jelas. Apa? Pajan dicok mah pajan. Pajannya berle, nggak bisa. Karena di ayat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kalian melakukan transaksi tidak cash sampai waktu yang disebutkan waktu akad. Jadi mesti disebut waktu akadnya kapan serah terima barang itu. Tidak boleh tadi nggak ada waktu kapan perlu. Itu nggak bisa. Jadi dibenarkan juga selain orang yang membeli berhutang kepada penjual, bisa juga polanya penjual berhutang ke pembeli, ya. Namanya baik asal, ya. Kalau kita DO, tapi dengan syarat jangan yang ini juga belum kasih uangnya nanti, barangnya juga nanti. Ini terjadi hutang atau hutang. Kalau mau, ya, buat dulu janji. Sehingga ada dibahas gini. Lembaga keuangan syariah misalnya. Satu rumah sakit perlu CT scan. Itu alat mungkin sampai 10 miliar misalnya. Rumah sakit ini baru nggak sanggup beli dia cash. Tapi kalau alat ini ada nanti orang CT scan bayar, dia akan mampu tutup per bulan. Maka dia datang ke lembaga keuangan syariah, kami rumah sakit ini perlu CT scan. Tolong kamu beli dulu cash ke produsernya 10 miliar. Nanti kami beli kredit. Kami tutup per bulan sekian dalam jangka waktu sekian, jadinya misalnya 12 miliar. Ya. Ini dibenarkan. Namanya ini adalah apa? Al-murabahah lil amiri bisyira. Dengan ketentuan si lembaga keuangan syariah ini beli dulu betul-betul. Karena tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita beli. Di dalam jual beli online jangan sampai juga apa? Dia belum beli barangnya. Barang orang diiklankan sama dia. Setelah orang beli dan kirim uang baru dia beli. Ini nggak sah. Karena menjual yang belum ada. Makanya tadi lembaga keuangan syariah beli dulu betul-betul kepada yang menjual CT scan. Udah jadi milik dia. Dia beli 10 miliar karena cash. Dijuallah 12 miliar dengan kredit, bayar per bulan sekian. Nah, ada masalah di sini. Apa masalahnya? Bagaimana kalau si yang pesan rumah sakit tadi setelah lembaga keuangan syariah ini beli, enggak jadi beli dia? Tolong lah macam dia. Hoi bang. Nah, solusinya apa? Solusinya si lembaga keuangan syariah ini ajukan ke pihak penjual namanya khiyarus syarat. Hak membatalkan balik jual beli yang sudah disepakati, ya, dengan syarat yang diajukan dan disepakati. Misal yang paling sederhana lain, kita lihat sepatu udah cocok semua, harga cocok, tapi nggak tahu pas nggak dengan kaki anak kita. Anak nggak ada bawa, kita bilanglah ke penjual, nyo yung ka cocok, barang ka cocok, nyo nomor le napa ba ni lo, nyo lo kuo dile, menyepah ba aki yang ni lo, berarti jadi. Enggak, itu sudah kasih, udah bayar, ya udah bayar, udah ambil. Tapi menyamutini kebesaran atau kekecilan, berarti lo balik rumah mana jadi. Jut, ini namanya khiyarus syarat. Bawa pulang, udah bayar, udah ambil, bawa pulang sampai ke rumah, ke ubin, balik, kasih balik sepatunya, minta balik duitnya. Ini namanya khiyar syarat. Maka tadi disarankan pihak
lembaga keuangan syariah ajukan kepada yang buat CT scan. Ini kami minta waktu 3 hari. Ya, kalau dalam 3 hari pembeli ini enggak jadi beli, berarti kami balikkan barang ini ya. Maka pihak lembaga keuangan syariah buat janji dengan pembeli ini, setelah kami beli 2 hari enggak kamu datang, berarti batal. Enggak jadi. Maka pihak lembaga keuangan syariah dengan begini enggak rugi dia. Ketika si pembeli berubah pikiran, enggak jadi dia beli, ya balikin. Karena sudah kesepakatan dikembalikan. Nah, jadi begitu ya, agar supaya tadi tidak terjadi menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, kan kadang belum dimiliki langsung dijual. Maka misalnya lembaga keuangan syariah boleh saja mewakilkan ke orang ini. Misalnya orang mau mobil, ya, dia nggak punya uang cash, lembaga keuangan syariah beli langsung cash ke intinya, tapi nggak mau pergi dia dikasih uang ke orang ini. Maka orang ini beli dulu mobilnya, cash ke showroom, balikin ke bank pemberi uang tadi, habis itu buat akad jual kredit ke orang ini lebih mahal dengan angsurannya per bulan sekian. Yang jangan udah dibuat akad jual beli terus, mobilnya belum dibeli, nanti baru pergi beli. Nah, itu nggak sah jual beli kayak gitu. Karena tadi menjual yang belum dimiliki. Jadi lembaga keuangan beli dulu, boleh aja dia wakilkan belinya kepada orang tersebut, tapi jangan sudah terjadi akad jual beli itu belum dibeli. Oke. Jadi panjang ini kalau karena merembet-rembet dia ke akad-akad yang lain ya. Ya baik, mungkin karena waktu kita, insyaallah nanti kita baca tentang jual beli online ya, ada di sini ya, karena ini memang ada pendapat ya yang tidak membolehkan, alasan bukan riba, tidak melihat barang yang dijual, karena ada syarat para barang yang dijual itu harus diketahui. Nah, ada yang mensyaratkan diketahui itu dengan melihat, tapi ada yang membolehkan cukup dengan dijelaskan spesifikasinya ya. Nanti kalau nggak sama baru dibatalkan balik, jadi udah tipu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.